Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat menyambut hari Pantai Kosta. Pagi hari ini tema dari firman Tuhan adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sisi historis, ini memang sebuah peristiwa yang sangat fenomenal pada masa itu. Suatu peristiwa yang menimbulkan keheranan bahkan kegemparan di tengah-tengah kota Yerusalem. Namun yang lebih penting adalah akibat atau dampak yang terjadi dari peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Saudaraku, mereka mengalami suatu transformasi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kerohanian mereka sejak mereka dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta tersebut benar-benar menjadikan mereka pribadi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Secara fisik mereka tetap sama. Tetapi iman mereka, penyembahan mereka, doa mereka, keberanian dan sikap mereka dalam melayani mengalami suatu loncatan yang luar biasa. Para murid-murid ini mendapatkan keberanian yang luar biasa dalam bersaksi, hikmat dalam mengatasi persoalan ataupun kesulitan, bahkan kuasa untuk membangun kehidupan kerohanian mereka, serta kuasa dalam pelayanan. Sebuah dimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saudaraku, betapa hebatnya apa yang terjadi ketika Roh Allah memenuhi kehidupan murid-murid pada saat itu. Dan saya percaya hal itu juga terjadi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui saudaraku tentang penuh dengan Roh Kudus ini. Yang pertama, penuh dengan Roh Kudus adalah janji Allah. Ini adalah suatu peristiwa yang harus menjadi pengalaman pribadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Penuh dengan Roh Kudus ini saudaraku adalah rencana Allah, desain Allah, kehendak Allah, dan janji Allah bagi gerejanya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menegaskan bahwa kepada murid-muridnya bahwa baptisan Roh Kudus merupakan janji Allah. Jika Allah berjanji, maka hal itu pasti terjadi, harus terjadi. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat menggagalkan kegenapan janji itu ketika waktu penggenapannya telah tiba. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Petrus menjawab tanggapan miring dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa pada saat itu. Petrus berkata bahwa apa yang terjadi hari-hari itu adalah sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, terunamu mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, bahkan kepada hamba laki-laki dan hamba perempuan dicurahkan Roh Kudus dan mereka akan bernubuat. Petrus berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tidak hanya kepada murid-murid yang sudah ada pada saat itu,
Tetapi kepada siapa saja yang mau menjadi murid Tuhan, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi janji Allah tentang kepenuhan Roh Kudus ini terbuka kepada siapa saja yang mau, yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan saudaraku, kita bersyukur janji Allah ini terjadi sepanjang zaman gereja hingga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Janji ini adalah menjadi milik kita, menjadi bagian kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, kepenuhan Roh Kudus adalah kebutuhan bagi gereja Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yesus menegaskan betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi orang percaya. Sebab ketika Yesus naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus yang akan memenuhi, memimpin setiap orang percaya untuk mengenal kebenaran, mengenal rencana Allah, bahkan hidup dalam kuasa Allah. Tidak terhitung saudaraku betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kuduslah yang mempersiapkan gereja Tuhan kita menjadi mempelai Kristus, menjadikan kita gereja yang sempurna. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk terus ada dalam kekudusan. Gereja Tuhan tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Tidak ada yang lebih penting dan lebih berharga bagi gereja Tuhan selain dari Roh Kudus dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang ketiga saudaraku, kepenuhan Roh Kudus itu adalah perintah Allah. Efesus pasal yang kelima ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Saudaraku, frasa hendaklah kamu penuh dalam Efesus 5 ayat 18 berasal dari kata Yunani yaitu plero dalam bentuk kata perintah. Yang berarti ini adalah perintah untuk terus-menerus hidup penuh dengan Roh Kudus yang selama ini sudah terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau sekarang kita sudah penuh dengan Roh Kudus, terus-menerus kita diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Jadi penuh dengan Roh Kudus merupakan hal yang harus terus-menerus Tuhan perintahkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam waktu-waktu tertentu saja. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa kita hanya dapat menang atas kuasa dunia, atas dosa, atas keinginan daging, bahkan atas penguasa-penguasa di udara, hanya karena kita terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Jadi betapa signifikannya kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup atau kesimpulan dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, baptisan Roh Kudus merupakan kebutuhan utama gereja Tuhan. Bahkan kepenuhan itu harus menjadi pengalaman terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus itu merupakan rencana Allah dan janji Allah bagi kita. Bahkan kepenuhan Roh Kudus itu merupakan hal yang paling kita butuhkan. Penuh dengan Roh Kudus adalah perintah Allah bagi gerejanya. Itu sebabnya saudaraku, penuhlah dengan Roh Kudus. Datang dan berseru kepada Yesus. Dialah yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Hari-hari ini kita akan masuk dalam 10 hari doa. Saudaraku, manfaatkan waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini. Percaya bahwa janji baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus adalah janji yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini juga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, bersyukur buat janji-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami umat-umat-Mu, kami akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan menepati setiap janji-janji-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bersyukur buat anugerah-Mu, buat janji-Mu yang digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus,